Bukan pengen, ini bukan masalah pengen atau nggak pengen. Ya ini Tanggung masalah pengabdian mungkin ya. Masalah apa ya? Ya timbal balik ke kota kelahiran kita. Saya paling melarang orang-orang di balik kota itu untuk memasang foto saya yang pakai seragam putih itu. Terus pakai kayak gini, jangan. Sifat orang kan ya seperti itu. Iya, Terus ngapain saya harus berubah hanya karena saya ingin mencalonkan diri? Kalau saya sih tetap ya bodo amat. Nggak suka ya nggak usah milih. Sesederhana seperti itu ya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini super spesial teman-teman karena aku akan ngobrol bareng pemuda hebat. Sebenarnya aku kenal udah agak lumayan lama sebelum jadi wali kota. Waktu itu kita berkenalan karena sama-sama di industri kreatif. Beliau adalah seorang entrepreneur di industri kreatif dulu. Terus kita sama-sama punya concern sama pelaku-pelaku industri kreatif. Jadi senang banget hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol sama Mas Gibran. Halo. Hai Mas Gibran. Woo! Hari ini kita harus bikin Mas Gibran lebih fun. Oke? Jadi Mas Gibran terima kasih. Makasih. Udah mau ngobrol di Ngobrol Sore Semaunya. Harus sampai kita samperin ke Semarang. Karena sebenarnya udah dari setahun lalu aku pengen ngobrol sama Mas Gibran gak pernah bisa. Oh iya? Ini ya? Kenapa sibuk. ya? Karena Mas Gibran sibuk sekali. Enggak, undangannya nggak pernah. Waduh, jangan gitu. Aku sama ngundang kok. Mas, ini udah akhir tahun. Cepet banget ya. Mas Gibran, menurut Mas Gibran tahun ini cepet banget gak? Lumayan Cepet banget ya. Highlight Mas Gibran di tahun 2022 apa nih Mas? Nggak banyak sih. Apa tuh Mas? Gak banyak? Satu, Kaisang nikah tuh highlight gak? Ya itu highlightnya Kaisang. Oh itu itu bukan highlightnya Mas Gibran ya? Enggak. Mas Gibran cuma dapet capeknya ya? Iya. Jadi gak ada highlight Mas? Nggak ada yang terlalu ini sih. Nggak ada juga. Jadi ya udah semuanya sama-sama aja? Iya, flat aja biasa sih tahun ini. Tapi berarti waktu kayak saat pandemi gitu-gitu berarti gak ngaruh sama sekali ke Mas Gibran? Ya ngaruh lah. Ngaruh dong. Berarti tuh highlight dong Mas salah satunya. Ya highlight yang buruk. Iya. Mas, tapi mumpung sekarang kita di Semarang, jadi aku langsung nanya direct aja Mas. Karena aku kepo nih rumornya katanya Mas Gibran tahun 2024 bakal jadi menyalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah. Itu nggak ada yang di brief sendiri ya? Ada Mas, tapi cepet. Enggak. Belum ya? Enggak tahu. Ya ntar lihat aja. 2024 kan masih lama. Iya. Kalau urusan survei ya biarin tukang surveinya yang mensurvei. Iya, biar berjalan ya Mas. Iya. Tapi nanti kalau misalkan jadi telepon aku biar kita bisa ngobrol sore semaunya lagi ya Mas. Boleh. Nanti kita ke Semarang lagi. Mas, aku kan kenal Mas Gibran itu dari sebelum jadi wali kota. Sebenarnya jujur agak shock waktu Mas Gibran jadi wali kota. Karena kok cepet banget gitu. Tapi sebelum itu mungkin aku mau tanya dulu nih. Mas kan waktu sebelum jadi wali kota jadi entrepreneur. Nah, waktu itu fokusnya tuh banyaknya memang di industri kreatif terutama kuliner ya Mas ya. Aku mau nanya, kenapa waktu itu Mas Gibran mau menjadi seorang entrepreneur, tapi kenapa nggak mau melanjuti bisnis Bapak? Kita kan punya passion sendiri-sendiri ya Mbak. Dan ya passionnya beda aja. Tapi dipaksa nggak sih Mas waktu itu? Dipaksa nggak sih? Ya dipaksa lah. Dipaksa ya? Situ dipaksa nggak? Dipaksa lah. Nah, tapi iya kan kalau aku, kalau aku, tapi aku untungnya sesuai sama passionnya, karena di industri kreatif kan. Itu. Oh jadi waktu itu Mas passionnya adalah memang pengusaha di industri kreatif? Ya kebanyakan F&B sih. F&B. Tapi ya berjalannya waktu dan juga mungkin ya pengaruh dari orang tua juga ya. Akhirnya sekarang saya di sini. Jadi wali kota. Mas, aku mau agak ngomongin soal behind the scene nih Mas. Kan kayak menurut aku kayak semua orang tuh banyak yang penasaran sebenarnya behind the scene tuh prosesnya dari waktu itu dikenal sebagai pengusaha martabak sampai jadi wali kota tuh gimana sih Mas? Ya berproses aja. Apa yang waktu itu kayak triggernya pingin jadi wali kota Solo Mas? Bukan pengen, ini bukan masalah pengen atau nggak pengen. Ya ini Tanggung masalah
pengabdian mungkin ya, masalah apa ya, ya timbal balik ke kota kelahiran kita. Ya kan saya kan anak daerah, kita pengen memberikan sedikit kontribusi lah ke kota Solo. Waktu itu apa Mas? Hal pertama yang Mas Gibran lakukan dan vision Mas Gibran untuk kota Solo waktu itu apa? Pertama kali itu saya dilantiknya hari Jumat. Oke. Hari Jumat, pagi pelantikan, habis itu sholat Jumat, siangnya kita langsung mengunjungi beberapa titik yang saya rasa prioritas dan belum pernah disentuh wali kota sebelumnya. Oke. Apa gitu Mas? Jadi di hari Jumat itu satu, yang paling penting adalah vaksin. Itu pertama kalinya Solo vaksin. Mungkin pertama kalinya juga di Jawa Tengah. Vaksin yang pertama kali kami vaksin itu pedagang-pedagang di pasar tradisional. Lalu kita mengunjungi beberapa titik yang yaitu tadi belum pernah disentuh wali kota sebelumnya. Jadi di Solo itu ada misalnya, kalau di Semarang ada Simpang 5 ya. Solo itu ada Simpang 7. Nah itu belum pernah disentuh. Ini sekarang sudah berproses dan 2024 selesai ini. Jadi kita bikin elevated rail sama underpass. Ya itulah. Kita lihat di hari itu kita juga mengunjungi beberapa pasar tradisional, terus kita mengunjungi pembangkit listrik tenaga sampah yang sempat berhenti juga. Sempat, ya bukan mangkrak sih, tapi pembangunannya berhenti dan ini dilanjutkan juga. Ini sudah commissioning, ya awal-awal tahun udah operasional yang pembangkit listrik tenaga sampah itu. Aku penasaran soal transisi. Transisi menjadi wali kota, leadership Mas Gibran seperti apa stylenya? Terus pasti berproses dong Mas dari wirausaha. Sebenarnya nggak ada transisi. Nggak ada transisi Mas? Dari swasta ke birokrasi itu sebenarnya, kalau saya nggak ada transisi, saya tetap mempertahankan gaya lama saya. Kalau kita ngikutin gayanya birokrasi ya pasti tidak bisa secepat ini pembangunannya. Ya kita ya saling saling mengisi lah. Saya juga beradaptasi dengan cara-cara di misalnya kepala-kepala dinas dan lain-lain, tapi kita pengen kecepatannya seperti orang-orang swasta. Tapi berarti kalau gaya lama tuh gayanya Mas Gibran seperti apa Mas? Saya juga nggak tahu. Galak? Enggak, saya nggak galak kok. Tegas ya? Tegas? Enggak juga. Ya itu kan yang menilai orang lain. Masa saya bilang saya tegas? Yang menilai kan orang lain. Betul. Tapi Mas merasa karena membawa tradisi swasta, jadi lebih cepat ya Mas semuanya ya? Ya harus lebih cepat. Harus lebih efektif. Harus lebih transparan. Iya. Lalu kita pengen partisipasi publik. Kita pengen partisipasi anak-anak muda untuk memberi masukan dan lain-lain. Kita nggak pengen anak mudanya pasif. Kita nggak pengen mereka apatis. Ya, itu kita nggak pengen membangun sesuatu tiba-tiba jadi, tapi anak mudanya nggak mau menggunakan karena nggak tepat sasaran itu. Nah, Mas ngomongin soal anak muda, ya, aku tuh mau ngobrolin soal gaya komunikasi Mas Gibran. Kan sebagai kepala daerah kan penting nih Mas ya, untuk masyarakat terutama anak muda tahu isi kepala Mas Gibran. Jadi tahu nih Solo maunya kemana, tujuannya apa, visi misinya apa. Nah, dengan gaya komunikasi Mas Gibran yang menurut aku lumayan unik ya, dan serba singkat Mas. Itu tuh menjadi barrier komunikasi atau justru menguntungkan Mas sebenarnya? Ya mungkin tidak menguntungkan untuk teman-teman media sih. Tapi untuk warga sih ya mereka pengennya direct ya soalnya Mas ya. Ada masalah apa, oke kita selesaikan. Ada masukan apa, oke kita selesaikan. Itu aja sih. Kita nggak pengen terlalu yang bertele-tele, seremonial. Kami menghilangkan yang namanya seremonial. Pasang-pasang baliho yang ada muka saya itu kita nggak pengen seperti itu. Pokoknya kita pengen penyelesaian masalah-masalah yang ada di kota Solo. Makanya nanti coba ditampilin ya Mbak. Kita punya 13 pembangunan fisik yang prioritas di kota Solo. Ini 13 ini titik yang tidak pernah disentuh pemimpin sebelumnya. Atau mungkin titik yang sempat mangkrak sebelumnya. Ini kita lanjutin dan insya Allah nanti kalau 13 ini selesai semua, kita pengen bisa bersaing dengan Semarang dan Jogja. Dan sekali lagi Solo itu jangan dibandingin sama Semarang dan Jogja loh. Solo ini bukan ibu kota, ini kotanya kecil sekali, penduduknya sedikit, APBD-nya terbatas. Tapi kita pengen mengungguli dua kota yang lebih gede dari kita ini.
Tapi senang sih Mas, karena main aku ke Solo dan aku merasa Solo tuh very vibrant ya sekarang. Ya lumayan. Dan aku senangnya sekarang komunitas anak mudanya lebih banyak, terus lebih berjalan. Terus senangnya sekarang undangan untuk event-event dan bikin event-event banyak banget. Jadi aku senang banget sih. Nggak berhenti, kita udah berapa ya? 3-4 bulan ini kita nggak berhenti dari event internasional, nasional, semuanya kita tarik ke kota Solo. Kemarin kan kita punya misalnya ASEAN Para Games, kita mengundang beberapa band internasional juga. Lalu banyak sekali event-event olahraga. Jadi kita tahun depan kita semua. Ini Mas bawa K-pop ke Solo gimana? Boleh. Kalau yang kita datangkan kan kalau saya sukanya kan metal ya, yang saya datengin band-band metal, tapi kayaknya iya Mas, jangan metal terus Mas. Ya kan saya suka. Ya udah. Dan itu penyumbang PAD terbanyak juga loh band-band itu. Jadi kalau ada K-pop dan lain-lain kita kasih flavor. Boleh. Soalnya kan K-pop kan belum pernah keluar dari Jakarta. Betul, kan? selalu di Jakarta. Ya, kasihan kita yang di daerah lah. Ya, nanti tapi kemarin warga Solo saya obati dengan mengundang kangen band sih. Jadi mungkin lebih rame deh Mas kayaknya kalau ada kangen band daripada K-pop. Mas, banyak pejabat publik kan yang sekarang aktif di sosial media. Tadi kan Mas juga bilang Mas kan sukanya berkomunikasi dengan direct gitu ya, langsung. Kalau Mas Gibran sendiri menggunakan sosial media seperti apa Mas? Saya dari dulu kan anti sosial media. Saya kan baru bikin sosmed ketika saya mencalonkan. Kan akunnya kan baru semua dan followernya masih sedikit. Kalau saya dari dulu anti sosial media. Kenapa Mas? Kenapa? Nggak, sosmed bukan untuk pribadi ya, tapi untuk jualan. Kalau akun jualannya saya banyak. Saya akun pribadi saya nggak pernah punya. Istri juga nggak punya. Anak-anak juga nggak punya. Jadi orang-orang itu kadang-kadang bingung cari foto anak saya kan nggak ada. Saya kan nggak pernah upload kayak gitu. Kita sih pengen privacy lah. Privacy, jadi nggak ada personal approach ya. Iya, sementara kan sekarang dan semua personal approach nih. Akun saya kan nggak pernah ada foto saya juga. Pokoknya nggak boleh ada foto saya, nggak boleh ada foto saya di baliho. Saya paling melarang orang-orang di balik kota itu untuk memasang foto saya yang pakai seragam putih itu. Terus pakai kayak gini, jangan. Pernah nggak Mas kejadian? Terus Mas minta take down? Awal-awal sering, harus di take down lah. Kan sering kan, gini, terus ya poster yang generik kayak gitulah. Jadi udahlah jangan kayak gitu lagi. Tapi kedepannya akan ada nggak tuh Mas kita melihat billboard Mas Gibran? Nggak perlu, soalnya kan yang luar biasa. Suka banget deh. Ini kan kita lihat popularitas, elektabilitas. Kalau sudah tinggi ya nggak perlu ngapain. Orang kan juga enak kalau lihat muka saya terus. Jadi ya janganlah, nggak perlu. Iya. Ini udah enough ya Mas? Ya udah. Udah cukup. Untuk pengenalannya udah semua orang udah tahu lah ya. Ini kita tinggal genjot lagi untuk awareness tentang program-program kita. Itu yang lebih penting. Yang penting aksi nyatanya ya Mas? Iya. Yang penting aksi nyatanya. Iya. Mas, ngomongin soal tadi kita ngomongin soal leadership, kita ngomongin soal anak muda. Sekarang banyak yang ngomongin soal generasi strawberry. Jadi katanya yang menggambarkan soal anak-anak Gen Z, yaitu aku ya, Gen Z kan dinilai lembek Mas. Bagaimana pendapat Mas Gibran mengenai hal tersebut nih, generasi strawberry? Boomer yang lembek juga banyak. Suka banget. Milenial yang lembek juga banyak. Jadi ya setiap generasi ada yang lembek, ada yang lembek ya. Jadi tergantung ya Mas? Ya tergantung orangnya. Iya, tergantung orang. Mas, tapi aku penasaran kalau anak-anak mudanya di Solo nih, Mas lihatnya seperti apa Mas? Kalau anak-anak muda di Solo, kalau saya lihat ya, banyak potensi, banyak yang kreatif, tapi ruang-ruang publik untuk anak-anak muda itu masih kurang. Kalau dibandingin sama misalnya Bandung dan lain-lain. Makanya ini kita perbanyak terus. Makanya tadi kan kita ngobrolin masalah Lokananta. Nah iya. Itu, jadi nanti anak-anak muda, musisi-musisi, kita masukin ke situ semua. Kita juga misalnya punya Solo Technopark. Ini sempat mangkrak juga. Jadi kalau di Google Solo Technopark itu isinya Solo Technopark angker. Nah, Solo Technopark tempat karantina COVID. Ini udah kita perbarui sekarang. Nanti Januari kita resmiin. Lalu kita banyak kok. Pokoknya tempat-tempat baru untuk anak-anak muda untuk untuk mencurahkan kreativitasnya. Dan kemarin kita senang banget waktu misalnya ASEAN Para Games atau event-event besar seperti Muktamar Muhammadiyah, itu anak-anak muda, seniman-senimannya keluar semua. Jadi kita senang melibatkan seniman-seniman lokal. Kalau Solo ya seperti itu, anak-anak mudanya senang misalnya mural, senang
nari tradisional, senang pakai batik, itu yang kedepannya kita kembangkan terus. Mas, aku mau nanya, kan sebagai wali kota, terus habis itu juga anaknya orang nomor 1 di Indonesia gitu ya Pak Presiden. Pasti kan banyak banget orang-orang yang mendefine Mas Gibran gitu ya, tanpa mengenal Mas Gibran sebenarnya. 3 persepsi apa Mas dari orang tentang Mas Gibran yang mungkin Mas Gibran kurang suka Mas? Apa ya? Saya sih cuek-cuek aja ya? Iya, aku harus belajar dari Mas Gibran deh kayaknya. Saya nggak peduli. Kenapa sih Mas bisa sekuat itu? Maksudnya bukannya gimana? Kuat ya, saya nggak peduli aja. Ngapain? Apa yang orang sering ngomongin tentang saya? Ya kan banyak Mas. Iya banyak sih. Gimana sih Mas? Tapi maksudnya kayak nggak, ini ada satu yang menarik ya. Kita kan ini banyak orang belum tahu sih. Misalnya sebelum saya mencalonkan wali kota ya, kan kita nggak asal-asalan daftar ya. Kita kan lihat data-data di kota Solo ya. Kita kan ada survei. Popularitas di atas 90. Tapi ketidaksukaan pada saya itu tinggi sekali. Berapa persen Mas? Tinggi banget. 90 juga? Tinggi banget. 100. Jadi orang yang seperti itu di Indonesia itu cuma ada saya dan beneran populer tapi tidak disukai. Dan ini itu sangat susah membalikkan itu. Sangat susah. Jadi ketidaksukaannya di breakdown semua Mbak. Sombong, angkuh, cuek. Kalau diwawancarai cuma 1 kata, 2 kata, kita breakdown semua. Oke. Dan saya udah bilang ke tim saya nggak akan merubah ini loh. Orang nggak suka ya biarin nggak suka. Kita nggak mungkin bisa merubah ini. Ini angka-angka yang nggak akan pernah bohong. Terus ya itu waktu berjalan, ya akhirnya saya menang 86%, 86,5% lah. Dan itu datanya benar ada. Ketidaksukaannya tinggi sekali. Gak kena mental Mas? Gak kena mental? Ya nggak apa-apa, ini kan masukan juga buat saya. Kan sudah saya bilang tadi, di breakdown ketidaksukaannya karena apa. Ya itu kan sifat orang kan ya seperti itu. Iya benar. Terus ngapain saya harus berubah hanya karena saya ingin mencalonkan diri. Kalau saya sih tetap, ya bodo amat. Nggak suka ya nggak usah milih. Betul. Sesederhana seperti itu ya. Jadi saya nggak akan bilang, oh saya orangnya baik loh. Enggak. Tapi tapi karakter Mas Gibran tuh memang selalu cuek ya. Dalam arti kayak udah bodo amat lah, terserah orang mau ngomong apa. Bodo amat. Iya. Hebat juga. Jadi di sosmed, di manapun ya, media manapun yang misalnya menulis berita yang agak salah atau framingnya jelek, saya kan nggak pernah klarifikasi. Iya. Biarin aja lah gitu ya Mas. Ya biarin aja. Ini ngapain? Capek nggak? Iya benar. Iya. Mas tapi pressure nggak? Jadi nggak, maksudnya Mas Gibran kan image-nya nggak bisa lepas dong dari sosok Pak Presiden. Oh iya pasti dong. Pressure nggak? Enggak. Dari dulu nggak pernah pressure? Enggak. Jadi nggak ada proses melewati pressure tersebut? Enggak. Pressure apa? Saya biasa aja sih. Ekspektasi orang gitu ya udah terserah ya? Ya terserah sih. Saya sih nggak pernah punya nggak pernah punya tujuan harus melebihi ayah saya, harus lebih baik dari ayah saya, enggak sih. Tapi Mas masa nggak pernah ada kayak proses dimana kayak pingin pembuktian diri gitu? Nggak perlu. Ngapain saya membuktikan diri ke orang tua saya? Ke diri sendiri nggak? Ke diri sendiri ya nggak? Pasti lebih ke diri sendiri dan ya sekali lagi jadi diri sendiri juga. Iya, karena aku melewati proses itu kan. Kan Mas Gibran tahu lah. Saya sih ya cuek-cuek aja. Tapi ya sekali lagi kan angka-angka yang membuktikan ya. Dan kalau saya sih santai aja sih. Iya. Udah fokus di hasil aja ya Mas ya. Fokus di karyanya aja. Dan yang menilai itu warga, bukan saya. Betul. Bukan orang tua saya juga. Jadi ya biar warga yang menilai lah. Mas, tapi gimana pandangan Mas Gibran soal privilege? Pasti punya dong privilege jadi anak Pak Presiden. Apa? Contohnya apa? Masa nggak punya? Bisa nelpon langsung? Enggak. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa Mas? Banyak yang orang nggak. Kan anaknya. Ya saya kan bawahannya sekarang. Nggak bisa. Harus dijadwalkan dulu dan lain-lain. Gitu. Ya sama seperti yang lain. Oh oke. Jadi nggak ada privilege? Nggak ada. Jadi Mas Gibran merasa tidak. Privilege-nya apa? Nggak ada. Justru malah nggak privilege ya? Enggak. Apa? Nggak ada. Fasilitas itu nggak ada Mas? Fasilitas apa?
Enggak. Tapi Mas Gibran berarti seberapa dekat sama Bapak? Ya anaknya lah ya. Ya berarti deket ya. Tapi saya bawahan sekarang ya. Tapi value apa sih Mas yang value apa yang Bapak selalu kasih ke Mas Gibran gitu, dan Mas Gibran pelajari dan turunkan ke anak Mas Gibran? Ya banyak sih. Banyak yang saya pakai, banyak yang saya nggak pakai juga. Waduh, apa tuh Mas yang nggak dipakai? Apa yang nggak dipakai? Ya kan nggak semuanya nggak semuanya kan relevan untuk zaman sekarang ya. Iya. Jadi ya gitu, nggak usah dibicarakan. Tapi Mas Gibran, ini kita mau closing ini Mas Gibran ya, karena alhamdulillah. Mas kan masih deg-degan ya. Mas Gibran kok alhamdulillah sih udah mau selesai, padahal aku mau nambahin 30 menit lagi nih padahal. Silakan. Apa. Mas, kita tadi udah ngomongin soal banyak hal ya Mas ya. Iya. Kita tadi ngomongin soal keluarga juga dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan sama keluarga Mas, kan sebenarnya wali kota kan sibuk banget. Ada nggak kayak waktu dimana pokoknya Sabtu atau Minggu harus bareng sama keluarga? Oh nggak bisa, kalau Sabtu Minggu harus dengan keluarga nggak bisa. Sabtu ya? Minggu pasti ada acara. Tapi ya kita sebisa mungkin inilah sedikit. Ngebalance ya Mas? Nggak bisa balance juga ya? Kalau balance nggak bisa, susah. Pasti banyak acara, kalau ada undangan kita nggak datang juga kadang-kadang nggak enak. Oh, iya. Ada yang marah juga. Oh iya Mas? Ada yang marah, ada yang misalnya misalnya diwakilkan ke wakil wali kota. Kadang-kadang juga acaranya malah di-cancel. Oh gitu Mas? Iya, pokoknya sebisanya si Gibran ini kapan kita jadi ngikutinnya jadwal Mas ya? Iya, itu kan jadi repot juga. Oke, kita ya berarti ya ikutin yang penting jadwal. Inilah, kalau saya ada waktu pasti saya datengin. Kalau ada waktu juga mungkin kadang-kadang anak saya bawa juga. Oh, iya. Jadi nggak masalah sih. Ya. Mas, ada resolusi nggak? Mas Gibran adalah orang yang nulis resolusi nggak sih? Kayak 2023 resolusinya apa gitu? Nggak ada. Saya orangnya ngalir sih, nggak punya cita-cita juga. Flow ya berarti? Iya. Mas jangan ditiru ya. Kenapa? Kenapa jangan ditiru? Kalau saya lihat interview siapa? Pak Gita Wirjawan dan lain-lain kan proper semua ya. Kalau saya kan enggak. Enggak kok Mas. Iya. Turtleneck. Gitu. Panji enggak proper? Panji? Oh, ya oke lah. Enggak, intinya jangan ngikutin apa yang saya katakan tadi ya. Harus punya inilah cita-cita dan goals. Oke. Mas, tapi semenjak jadi wali kota mukanya semakin glowing loh. Enggak, saya hitam ya sekarang ya. Saya hitam dan kurus sekarang. Aku kemarin baca kan, aku research kan sebelum ngobrol sama Mas Gibran. Terus banyak banget kayak research. Kira-kira apa Mas Gibran pakai skincare apa ya karena glowing luar biasa. Saya hitam ya sekarang. Enggak. Skincare apa enggak pernah. Mas enggak pakai skincare? Enggak. Oh, enggak. Sunscreen pakai enggak? Kalau skincare ya nggak mungkin kayak gini lah. Mas saya pakai sunscreen loh, bahaya kalau matahari terus. Pakai sunscreen. Kadang-kadang saya beleng. Enggak apa-apa sih kalau di lapangan. Ini terakhir. Iya, terakhir. Ini biasanya semua aku tanyain. Jadi Mas Gibran jangan lihat-lihat situ. Oh. Biar surprise. Oke. Mas, ini kan obrolan kita bakal selama-lamanya ada di YouTube dan di platform CXO Media. Iya. Kalau Mas Gibran nanti 5 tahun lagi iseng nonton episode kita hari ini, apa yang Mas Gibran sekarang mau sampaikan ke Mas Gibran di 5 tahun mendatang yang lagi nonton? Gak ada. Aduh Mas, iya. Udah tahu lagi. Saya kan udah bilang saya nggak punya cita-cita, nggak punya goals yang terlalu gimana banget, terlalu spesifik, enggak sih. Saya juga nggak akan nggak ada regret atau apa, enggak sih. Oke. Ya, nggak ada, nggak usah lah. Ya udahlah. Aku juga udah tahu sih Mas Gibran pasti bilang nggak ada. Kita skip aja itu. Ya wes. Mas, terima kasih banyak. Ya makasih. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol sama kita Mas. Makasih. Aku senang banget jawabannya nggak 1-2 kata loh hari ini. Luar biasa loh. Mas Gibran, thank you. Semoga sukses terus. Makasih. Semoga solonya semakin vibrant, semakin bagus untuk anak-anak muda juga. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe di CXO Media dan jangan lupa untuk terus tonton Ngobrol Sore Semaunya. Bye-bye.